Presiden anjing. Tahu? Babi kau anjing. Hah? Kalau malam sebuang kau kalau binatang kau anjing. Bermain-main tuh saya, babi kau anjing. Sekarang di sini hidup saya tiksa, Prabowo. Jaya jamban kita, cepat selesaikan. Ya? Jangan sampai sebuang kau keluar balik. Paham? Ya? Sini kepala saya nak pecah tuh. Prabowo Subianto, ya. Saya bukan boneka korang semua. Saya Muhammad Taufik, ada hati dan perasaan saya. Ya. Jadi mulai hari ini tak siapa yang bermain-main. Saya bermain sebuang kau keluar. Saya tak peduli presiden tak presiden. Ngeri sekali bapak ini. Dengan beraninya dia mengatakan presiden anjing, presiden babi, presiden binatang. Apa kira-kira kesalahan yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini, hingga bapak ini menyampaikan statement yang menurut saya cukup berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video pendek tadi yang disampaikan oleh seorang bapak yang bernama Muhammad Taufik, saya tidak mengenal baik sosok manusia yang satu ini, tetapi bagi saya secara pribadi, tutur kata yang disampaikan oleh bapak Muhammad Taufik ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak sopan. Karena itu ditujukan kepada orang nomor satu di bangsa ini. Saya pikir seorang Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini, pastinya dia akan menerima segala kritikan, segala buah pendapat dari masyarakat Indonesia. Tetapi harapan saya bahwa buah pikiran kita disampaikan dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang saya pikir lebih elegan, lebih elok, kedepankan tata krama, apalagi kita orang Indonesia yang kental dengan adat dan budaya ketimuran. Sangat disayangkan jikalau kita mendengar kritikan-kritikan pedas dari masyarakat Indonesia seperti Bapak Muhammad Taufik ini, dengan kata-kata presiden anjing, presiden babi, presiden binatang, dan lain sebagainya. Pada poin yang kedua, saya tidak tahu apakah Bapak Muhammad Taufik ini dia masih punya hati nurani, dia masih punya perasaan, ataukah kata-kata yang dia ucapkan ini merupakan ungkapan rasa sakit hati yang mendalam yang dia sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, mari kita tetap jaga etika dan tata krama kita dalam membangun komunikasi ataupun dalam menyampaikan argumentasi kita, dalam menyampaikan buah pikiran kita. Entah itu kita mau mengkritik pemerintah, entah itu kita mau mengkritik para penguasa di bangsa ini dan lain sebagainya. Sampaikanlah dengan cara-cara yang terhormat. Sampaikanlah dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai tata krama. Karena saya sangat yakin dan percaya, bila di suatu hari nanti, Bapak Muhammad Taufik ini tersandung dengan kasus hukum, ataupun berurusan dengan pihak penegak hukum, pastinya dia hanya bisa menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa ini adalah contoh yang tidak baik. Karena saya secara pribadi berpikir bahwa Prabowo Subianto pasti dia akan menerima segala kritikan, segala usul saran, segala argumentasi, segala opini dari kita masyarakat Indonesia. Asalkan disampaikan dengan cara-cara yang baik. Berikut ini ada
beberapa komentar dari netizen yang hari-hari belakangan ini nama Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu disebut-sebutkan, selalu digaung-gaungkan oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira apa yang salah dengan Bapak Prabowo Subianto? Mari kita simak cuplikan video berikut ini terkait dengan kritikan-kritikan yang menurut saya adalah suara dari masyarakat Indonesia, dari para elit politik, dari para penguasa di bangsa ini yang mungkin mereka tidak sependapat dengan segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita simak bersama-sama. Lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di negara kita sekarang, jujur nggak baik-baik saja. Indonesia defisit anggaran. Tahun ini kita bakal bayar utang jatuh tempo itu sekitar 700 triliun. And for the next 5 years, jatuh tempo ada lagi 3.700 triliun. Duitnya dari mana? Kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Ini bencana awal, bos. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak punya duit. Ya kan? Utang jatuh tempo 800 triliun. Defisit udah 616 triliun. Kemarin pendapatan pajak juga drop 30 triliun. 30%. Siapa yang percaya sama Indonesia kalau kayak begini? Ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Presiden adalah bekukan atau rasionalisasi makan bergizi gratis. Apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600-700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Harus dibandingkan dengan 98. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana. Dan saya bilang cukup, itu tidak boleh terulang lagi. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh. Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial, segala macam. Di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali. Dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan. Lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam. Antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu potret 97-98. Nah, itulah pelajaran dari sejarah yang saya lewati. Oh jangan, ini berat bos, berat betul. Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Saya tegaskan di sini, tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Pak Presiden, ini yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong itu siapa, Pak? Jangan bilang kalau yang Bapak maksud itu adalah rakyat yang mengkritik pemerintahan Bapak. Pak, rakyat yang mengkritik itu, mereka tidak benci kepada negara. Kenapa sih segitunya didelegitimasi? Kenapa sih segitunya direndahkan dengan statement-statement yang kasar? Mengkritik itu juga bentuk mencintai loh, Pak. Saya tuh sayang betul sama Republik ini.
Kita semua sayang lah. Ya, kalau kemudian saya bercerita tentang 98 karena saya bertekad tidak boleh ada lagi peristiwa serupa terjadi. Pemerkosaan massal, penculikan, sudah cukup. Biarlah itu menjadi kenangan buruk buat kami. Oke. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Kami tetap mencintai negara, kami tetap mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara kami memberikan alternatif pandangan lain. Dengan cara kami memberikan kritik yang konstruktif sebagai check and balance terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kenapa kok kesannya anti kritik sekali? Setiap ada kritik, setiap masyarakat berbeda pandangan dengan pemerintah, selalu dijawab dengan statement-statement yang merendahkan substansi dari kritiknya. Kenapa sih Pak? Kami di sini sangat mencintai negara, maka dari itu kami berusaha untuk menyuarakan kritik untuk kebaikan negara juga, bukan benci Pak. Kami ingin lihat Indonesia maju, Pak. Kami pengen lihat Indonesia emas. Kenapa segitu direndahkannya orang-orang yang mengkritik dengan istilah-istilah kasar? Dasmu, kampungan, kurang kerjaan, dan sekarang anjing yang menggonggong. Maksudnya apa, Pak? Tolong bilang bahwa yang Bapak maksud ini bukanlah mereka yang mengkritik pemerintahan Bapak. Tolong, Pak. Biarlah anjing menggonggong, kita jalan terus. Itu sindiran pidato Presiden Prabowo terhadap aksi demo mahasiswa yang memprotes revisi Undang-Undang TNI. Presiden Prabowo lupa bahwa gonggongan anjing itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan 32 tahun. Presiden Prabowo lupa bahwa suara-suara lantang mahasiswa dan aktivis itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mertuanya selama 32 tahun. Presiden Prabowo harus belajar dari pengalaman mertuanya. Menjadi presiden selama 32 tahun dengan segenap kekuatan institusi negara dilibatkan sebagai benteng pertahanan kekuasaan itu. Tetapi faktanya tumbang juga. Mulai dari partai politik, APRI, ASN, sampai gubernur, bupati, wali kota ditunjuk dan diisi oleh pensiunan maupun perwira-perwira TNI aktif kala itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, tapi juga tidak bisa melindungi kekuasaan Orde Baru itu. Dan akhirnya tumbang. Presiden Prabowo harus ingat bahwa suara-suara lantang itulah yang mendorong lahirnya reformasi dan menjadi pintu pembuka suksesi kepemimpinan nasional yang sampai hari ini menghantarkan dirinya menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prabowo tidak mesti anti kritik, dan tidak mesti pula memandang sebelah mata teriakan-teriakan mahasiswa, protes-protes yang dilayangkan oleh mahasiswa itu, seolah-olah kata-kata yang berkecamuk tanpa makna. Presiden Prabowo harus ingat bahwa kepemimpinan yang tidak demokratis dan otoriter dengan memanfaatkan segenap kekuatan institusi negara di Republik ini pernah ada dan bahkan lebih kuat daripada itu, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan rakyat. Ketika aspirasi dan kemarahan rakyat sudah berkecamuk dan sampai pada klimaksnya, maka tidak akan ada kekuasaan yang mampu menghalanginya. Karena itu Presiden Prabowo harus berkaca atas sejarah itu. Itu menjadi catatan penting buat Presiden Prabowo. Pada Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, saya Wis Aidi, saya sebagai warga negara biasa, dengan saya menyimak pidato Bapak dari awal Anda menjabat dan sampai hari ini, 22 Maret 2025, saya mintakan bahwa Anda sebagai presiden anti kritik ya. Yang pertama yaitu mengata-ngatai orang yang mengkritik Anda itu dengan dasmu. Yang kedua, menganggap sebagai anjing yang menggonggong. Lalu jika Anda menuduh aksi masyarakat, termasuk mahasiswa, ditunggangi dengan sentimen negatif Anda dan menuduh macam-macam, Anda kan sebagai presiden yang punya perangkat negara, punya Intel, punya kepolisian, punya TNI. Masa Anda tidak bisa mengerahkan agar aparat negara ini lebih antisipatif dan bisa mencegah hal-hal yang merugikan negara? Sekaligus Anda bisa menjamin bahwa aksi massa termasuk mahasiswa itu adalah gerakan yang murni. Itu kan tugas Anda. Jika sikap Anda tidak berubah dan Anda tetap anti kritik, justru Anda sendirilah yang tidak ingin Indonesia bangkit. Lihat anjloknya IHSG kemarin ya. Saya sebagai rakyat biasa
akan kesulitan menemui Anda langsung. Tapi mungkin dengan video ini, mudah-mudahan Anda bisa mendengar dan jadi bahan introspeksi buat pemerintahan Anda. Demi Indonesia bangkit. Menarik ketika kita menyimak cuplikan video di season kedua ini. Semuanya berbicara tentang Presiden Prabowo Subianto. Hal yang pertama, benarkah Bapak Prabowo Subianto ini adalah seorang pemimpin yang anti kritik? Hal ini terbukti dengan beberapa isi pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini yang seolah-olah beliau tidak mendengar, beliau tidak menghiraukan seruan-seruan dari masyarakat Indonesia. Yang sangat tidak elok ketika seorang pejabat, apalagi presiden di negara ini, sebagai simbol orang nomor satu di bangsa ini, mengeluarkan kata-kata yang menurut saya secara pribadi sangat dan amat tidak pantas. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang presiden. Misalnya tentang ndasmu, tentang anjing menggonggong, tentang kampungan, dan lain sebagainya. Tidak heran bila pada akhirnya dalam cuplikan video tadi kita menyimak bahwa Bapak Prabowo Subianto ini dinilai sebagai pemimpin yang anti kritik. Tidak heran bila kita mendengar statement dari Adian Apitupulu dalam cuplikan video tadi mengatakan bahwa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini seolah-olah akan kembali seperti bapak mertuanya. Tetapi perlu kita sadari bersama-sama bahwa apapun kehebatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin di bangsa ini, saya sebagai rakyat jelata hanya mau katakan bahwa rakyat jauh lebih berkuasa. Rakyat jauh lebih hebat. Saya hanya khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi hari ini, pada akhirnya akan berdampak buruk kepada Bapak Prabowo Subianto sendiri. Yang saya khawatirkan bahwa Bapak Prabowo nanti jangan sampai jabatan sebagai seorang presiden yang harusnya 5 tahun, pada akhirnya tidak sampai 5 tahun. Karena hari-hari belakangan ini, saya sebagai rakyat jelata menyaksikan ada begitu banyak aksi unjuk rasa. Ada begitu banyak kritikan-kritikan pedas dari masyarakat Indonesia. Entah itu yang datang dari rakyat jelata, maupun yang datang dari tokoh-tokoh politik. Semoga saja kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini bisa sesegera mungkin untuk mengevaluasi bahwa selama rakyat bersuara, memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif, itu mungkin jauh lebih baik untuk dievaluasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya. Jangan sampai suara-suara rakyat ini diabaikan, yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan di bangsa ini. Hari-hari belakangan ini, entah sadar ataupun tidak sadar bahwa sesungguhnya
kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah dibayang-bayangin dengan berbagai macam kesulitan ekonomi. Yang paling kita rasakan adalah barang-barang yang serba mahal. Sulitnya kita untuk mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita mau flashback kembali ke belakang, janji-janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto kala itu dan Bapak Gibran Rakabuming Raka begitu enak, begitu adem, tentang 8 juta lapangan pekerjaan, tentang makan siang gratis, tentang ASN, tentang P3K dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya sampai hari ini masih ada tuh sekolah-sekolah yang belum merasakan makanan gratis itu. Saya berharap bahwa seorang pemimpin harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi di atas segalanya. Karena seorang pemimpin yang baik, dia akan mampu untuk menempatkan dirinya sebagai hamba untuk melayani rakyatnya. Semoga saja apa yang dikritik oleh masyarakat Indonesia hari ini dan apa yang disuarakan oleh mahasiswa hari ini bisa dievaluasi. Siapa tahu bahwa ada hal-hal positif yang disuarakan oleh para mahasiswa. Siapa tahu bahwa ada hal-hal positif yang disuarakan oleh rakyat Indonesia. Jangan menjadi pemimpin yang anti kritik. Karena kalau kita mau menjadi pemimpin yang anti kritik, maka rusaklah republik ini. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain terkait dengan Bapak Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kalau janji kampanye, kami akan berikan rakyat subsidi BBM. BBM lo oplos. Iya toh? Casingnya doang lo. Tapi otak lo masih otaknya Mukidi no. Subsidi listrik. Token harga 100.000 itu cuman berapa? 2 hari doang udah habis. Cuman pakai lampu tok, ya kan? Mana subsidinya, janjinya? Kesehatan gratis, tapi lo semua kagak sehat, korupsi merajalela, ya dah? Kenapa nggak enak? Terus sekarang lo semua di sana meresmikan undang-undang TNI, ya dah? Agar bisa masuk ke sipil. Jangan sampai undang-undang itu melakukan kekerasan seperti PKI di zamannya Orba. Apa-apa baju loreng, apa-apa baju loreng. Kalau sekarang citra institusi Polri udah hancur, ya sekarang undang-undang untuk TNI kalian sahkan DPR ya. Jangan sampai rakyat ditindas, ditendang-tendangin lagi kayak dulu. Yang namanya kebun-kebun tembakau kalian bakar-bakar lagi. Yang namanya kebun-kebun cengkeh kalian bakar-bakar apabila menolak pungli. Ingat itu? Ya, ingat. Ada juga pimpinan seorang yang namanya tukang singkong, disundut rokok dan segala macam. Boleh-boleh saja
undang-undang itu disahkan. Asalkan kalian itu berpihak dengan sipil, please deh, bukan menengah ke sipil. Kalau menengahi hak-hak sipil, hancur negara ini. Betul apa benar? Saya kritik ini karena kami mengalaminya di waktu itu, ya. Di waktu itu kami mengalaminya. Paham sampai di sini? Boleh-boleh aja mengesahkan yang namanya undang-undang TNI, asalkan bermanfaat untuk rakyat. Contoh, tangan itu narkoba. Kalau yang namanya institusi dari baju coklat ini ya bermain di bidang narkoba, boleh tuh diberantas. Tapi ya asal jangan Petrus muncul kembali seperti otoriternya Soeharto, ya, walaupun disahkannya undang-undang TNI. Kalau ada kiai menyindir yang namanya kepemerintahannya, moncong senjata, ya, datang Petrus penembak misterius, bangkainya kiai kemana? Orang ngerti kemana? Ya, asal ada orang minta kenaikan gaji, upah buruh, pemerkosaan, pengancaman, itu jangan sampai terulang lagi. Kalau Anda itu undang-undang khususnya TNI itu disahkan, ya kami mendukung, asalkan kalian melindungi rakyat, menengah ke sipil. Tapi kalau menengahi hak-hak orang-orang sipil secara kekerasan kayak otoriternya Soeharto, sama saja kita melahirkan PKI jilid kedua. Paham sampai di sini? Boleh-boleh aja TNI itu maju, yang katanya sama sipil secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi pula. Ada apa ini? Negara, woi, pemerintah, woi, DPR, woi. Ada apa ini? Ada apa mengesahkan undang-undang TNI ini secara diam-diam? DPR, apa ada kerja apa ini? Kerjasama apa ini? Benarkah ini untuk rakyat? Saya tanya, benarkah untuk rakyat? Kami akan mendukung apabila itu untuk rakyat, mengayomi rakyat, bukan menindas rakyat seperti otoriternya Soeharto dulu, bro. Ya, banyak korbannya, bro. Ya, banyak korbannya, kami salah satunya. Ya, jangan sampai ini terulang kembali, ya. Kalau sampai terulang kembali, bahaya. Ya, apakah akan rekayasa seperti akan terjadi 7 jenderal lagi? Iya, jangan sampai deh. Jangan mentang-mentang pemimpinnya bekas jenderal. Iya, udah gitu dikasih penghargaan. Makanya sekarang ini dia cuap-cuap hidup Jokowi, hidup Jokowi. Karena apa? Bukan apa-apa. Karena bukan, kalau kampanye dulu dia teriak NKRI harga mati kalau dulu. Kalau sekarang penghargaan pangkat 4 itu harga mati buat gua, hidup Jokowi pokoknya. Ya, jangan sampai hal ini ya merugikan rakyat, menindas rakyat dengan tipu-tipu daya, ya mengesahkan undang-undang tersebut secara tersembunyi, ya tidak mau diawasi masyarakat, pengamat dan segala macam. Ya dah. Setuju nggak kira-kira rakyat ini terulang kembali yang masa-masa jilidnya Orba kala itu, segala macam dimanipulasi? Kalau benar TNI untuk rakyat, ayo ya berperanglah melawan yang namanya narkoba ini, terutama hukum ketidakadilan. Kasus Pina sampai sekarang nggak selesai. Sanggupkah itu TNI menangani turun tangan tentang ini? Biar bandar itu ya mencekoki orang-orang, saksi-saksi yang palsu ini, biar terkuak gitu. Kalau punya nyali Rambo, jangan nyali Hello Kitty, bro. Percuma kalau jenderal nyali Hello Kitty. Tuh kagak kelar-kelar itu kasus yang di Cirebon. Ya, saya hanya kritik kenapa kami mengalami semua itu. Ya, boleh-boleh saja. Ya, Anda DPR mengesahkan itu secara diam-diam. Ada apa ini? Ya, ada apa? Mau perang kita ini apa bagaimana? Negara kita mau diambang kehancuran gitu. Ya, penegak hukum kita kemana? Kejaksaan kita kemana?
Ya, ada lagi yang komen dia tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Oh, sikat semua lah kalau tidak pandang bulu. Giliran koalisi, ya bisik-bisik. Kami maafkan, diam-diam kalau mulangin. Nggak ada yang tuntas kalau yang koalisi hukumnya. Ini bergabunglah di situ. Kalau memang pengesahan yang mana undang-undang TNI itu untuk rakyat. Rakyat kemana lagi mengadu? Rakyat kemana lagi mengadu? Tapi dengan syarat kami, ya kami inginkan jangan sampai yang namanya undang-undang TNI itu ya seperti zamannya Orba, bertindak semena-mena secara kekerasan yang tidak adil. Ya, ngalahin PKI dong, ya. Orba jilid kedua ini kami nggak mau. Oke, salam waras aja. Mudah-mudahan kalau benar itu disahkan, ya, yang saya curiga itu disahkannya itu secara diam-diam. Ya, ada apa ini? Kong kalingkong apa lagi untuk masyarakat Republik Indonesia ini? Oi, ya kapan Indonesia ini merdeka? Indonesia belum merdeka ternyata ya. Salam waras saja. Ini benar-benar gila menurut saya. Rakyat kritik direspon dengan endasmu, bahkan dikatakan anjing menggonggong. Tempo diteror dengan dikirimi kepala babi. Juru bicara kepresidenan Istana Hasan Hasbi mengatakan dimasak aja. Ini tidak hanya sekedar kegagalan dalam komunikasi publik, komunikasi politik yang bisa kita katakan buruk, bahkan sangat-sangat buruk, tapi juga mencerminkan watak kekuasaan, seolah-olah dengan berkuasa bisa melakukan apapun dan bisa mengatakan apapun, sekalipun perkataan itu jelas-jelas tidak hanya sekedar menghina, tapi juga merendahkan rakyat sendiri. Benar-benar gila menurut saya. Oke guys, itu adalah suara-suara dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia yang khawatir dengan keputusan, dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto yang adalah presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Suara-suara yang datang untuk membenahi bahwa sesungguhnya ada yang salah, untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya ada yang tidak beres dengan segala keputusan dan segala kebijakan yang terjadi di bangsa ini. Ada undang-undang TNI, ada korupsi, ada kong-kalingkong dalam jabatan. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Saya hanya mau katakan bahwa hari ini 286 juta masyarakat Indonesia pasti tertuju dengan segala keputusan dan dengan segala kebijakan dari pemerintah. Entah itu masyarakat Indonesia yang dulunya mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Entah itu dulu masyarakat Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Maupun masyarakat Indonesia yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Janji-janji kampanye kala itu sampai hari ini pun masih ditagih oleh masyarakat Indonesia. Ditagih karena belum terrealisasi. Padahal dulu janjinya begitu manis. Apa yang disuarakan oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia hari ini, mau mengingatkan kepada pemerintah, mau mengingatkan kepada Bapak Presiden, agar jangan lupa dengan janji-janji kampanye itu. Mari, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa yang namanya kebenaran harus kita berani dan harus kita suarakan. Karena saya sangat yakin dan percaya, masyarakat Indonesia
tidak mau hidupnya kembali ke Orde Baru. Tidak mau adanya pemerintahan yang otoriter. Tidak mau adanya pemimpin yang anti kritik dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa masyarakat Indonesia hari-hari belakangan ini kita menyaksikan di berbagai platform media sosial mengkritik segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan yang lebih sadisnya, hari-hari belakangan ini kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka menolak undang-undang TNI. Mereka menilai bahwa demi fungsi TNI itu akan membawa dampak buruk untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sebagai rakyat jelata hanya mengharapkan agar pemerintah bisa mengevaluasi kembali, bisa mengkaji kembali. Seringkali kami sebagai masyarakat Indonesia menaruh harapan agar segala keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan selalu saja rakyat yang menjadi korban. Karena kalau rakyat sudah sakit hati, itu akan sulit untuk dibendungi. Bisa saja segala fasilitas negara, segala fasilitas pemerintah porak-poranda bila pada akhirnya rakyat sudah kecewa. Bila pada akhirnya rakyat sudah sakit hati yang tak bisa terbantahkan. Semoga saja bangsa kita untuk ke depan ini baik-baik saja, dan kita doakan agar segala keputusan dan segala kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar berpihak kepada kita masyarakat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.